Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan latihan US Fisika. Nomor 36, sebuah rangkaian terdiri dari 5 buah kapasitor yang sama besarnya 1 farad. Beda potensial antara titik A dan titik B sebesar 14 volt. Muatan yang terdapat pada kapasitor C2 adalah, jadi di sini ini rangkaian dari 5 kapasitor ini besarnya sama, yaitu 1 farad. Berarti di sini adalah C1 yaitu sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 sama dengan C5. Jadi kapasitor 1 sampai 5 ini besarnya sama, yaitu sama dengan 1 farad. Kemudian ini beda potensial antara titik A dan B, ini titik B-nya, jadi titik A dan B ini besarnya adalah 14 volt. Jadi beda potensialnya yaitu VAB di sini sama dengan 14 volt. Kemudian di sini yang ditanyakan muatan yang terdapat pada kapasitor Q2. Berarti di sini adalah Q2. Jadi muatan yang terdapat pada kapasitor Q2 yaitu sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi untuk menghitung muatan ini kita pakai rumus muatan pada kapasitor yaitu Q2. Jadi muatan Q2 yaitu sama dengan C2 dikali dengan V2. Jadi ini rumusnya. Di sini kita cari V2-nya, jadi tegangan pada kapasitor C2 ini. Jadi kita cari terlebih dahulu. Berarti ini kita cari C totalnya atau kapasitor penggantinya. Di sini kita kerjakan yang ini terlebih dahulu. Ini adalah rangkaian paralel dari kapasitor. Berarti rangkaian paralel ini adalah CP, jadi kapasitor paralel, yaitu sama dengan, ini kita jumlahkan, jadi di sini adalah C1 ditambah dengan C2 ditambah dengan C3. Maka di sini sama dengan C-nya ini 1, jadi 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya di sini sama dengan 3. Jadi C paralelnya di sini adalah 3 farad. Kemudian untuk C totalnya ini kita serikan. Jadi rangkaian seri ini rumusnya adalah 1 per C total sama dengan 1 per C paralel, jadi ini rangkaian paralelnya, kemudian dijumlahkan dengan C4 dan C5. Berarti di sini adalah 1 per C4 ditambah dengan 1 per C5. Maka di sini sama dengan 1 per C paralelnya adalah 3, jadi di sini 1 per 3 ditambah dengan 1 per C4-nya adalah ini, dan C5-nya adalah 1. Jadi di sini 1 per 1 ditambah dengan 1 per 1. Jadi hasilnya di sini sama dengan, ini kita samakan penyebutnya. Jadi di sini penyebutnya adalah 3. Jadi 3, kemudian ini 1, berarti ini tetap, kemudian ditambah dengan ini 3 dibagi 1 adalah 3, jadi dikali 1 adalah 3. Kemudian ini juga sama, dikali 3 adalah 3. Jadi ini tambah 3. Maka hasilnya di sini sama dengan 1 tambah 3 tambah 3 adalah 7. Jadi 7 per 3. Jadi di sini 1 per C totalnya adalah sama dengan 7 per 3. Maka C totalnya adalah sama dengan, ini kita balik, jadi 3 per 7. Jadi C totalnya ini adalah 3 per 7 farad. Ini kapasitor penggantinya atau kapasitor totalnya. Maka di sini kita hitung muatan total dari rangkaian kapasitor ini. Jadi rumus dari muatan ini adalah Q sama dengan C dikali V. Jadi di sini muatan totalnya adalah Q total, kemudian C-nya adalah C totalnya, kemudian V-nya adalah V totalnya. Maka di sini Q totalnya ini yang kita cari, kemudian di sini sama dengan C totalnya ini kita hitung, yaitu 3 per 7, jadi di sini 3 per 7, kemudian dikali dengan V totalnya. Jadi V totalnya yang mengalir dari A ke B, yaitu ini adalah sebagai V totalnya, jadi di sini dikali 14, hasilnya adalah sama dengan, ini 14 dikali 3 per 7, jadi 14 ini bisa dibagi 7, yaitu 2, maka di sini 3 dikali 2 adalah 6, jadi 6 kolom. Jadi ini adalah muatan totalnya, 6 kolom. Di sini karena muatan ini adalah pada rangkaian seri itu sama, berarti di sini Q total ini pada rangkaian seri yaitu sama dengan, ini kita jadikan 1 dan dirangkaikan seri dengan C4 dan C5. Berarti di sini adalah Q paralelnya sama dengan Q4 sama dengan Q5. Jadi Q totalnya ini sama dengan Q paralel, Q4 dan Q5, yaitu sama dengan 6 kolom. Kemudian di sini kita hitung pada rangkaian paralel ini, jadi di sini rangkaian paralel ini kita hitung tegangan paralelnya. Jadi
tegangan paralel ini kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Jadi Q paralel yaitu sama dengan C paralelnya dikali dengan V paralelnya. Jadi ini kita gunakan Q sama dengan CV. Jadi Q paralelnya ini sudah diketahui yaitu 6. Jadi di sini 6 sama dengan di sini C paralelnya yaitu ini 3. Jadi di sini 3, kemudian V paralelnya ini dikali V paralel, maka V paralelnya ini adalah sama dengan ini 3-nya dipindahkan ke bawah jadi 6/3. Hasilnya adalah sama dengan 6 dibagi 3 ini adalah 2. Jadi 2 volt. Jadi tegangan pada rangkaian paralel ini adalah 6 volt. Berarti di sini karena tegangan ini tegangan paralel, jadi tegangan paralel ini adalah sama dengan di sini dan di sini dan di sini. Jadi di sini adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Ini untuk tegangannya. Besarnya yaitu sama dengan 2 volt. Maka kita hitung Q2-nya yaitu sama dengan C2-nya adalah ini yaitu 1. Jadi di sini 1 dikali dengan V2. V2-nya ini yaitu sama dengan V paralel yaitu 2. Jadi di sini dikali 2. Hasilnya adalah sama dengan 2. Jadi muatan pada Q2 atau muatan yang terdapat pada kapasitor Q2 adalah ini 2 kolom. Ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 37, perhatikan gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Kelebihan model atom di atas dapat menjelaskan bahwa jadi model atom ini adalah model atom Thomson atau yang diciptakan oleh model atom Thomson ini adalah oleh J.J. Thomson. Jadi di sini terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Maka di sini yang benar di sini atom bukan merupakan bagian terkecil dari unsur. Jadi ini pernyataan yang benar. Kemudian yang B, inti atom merupakan pusat massa atom karena di sini tidak terlihat inti atomnya, berarti inti atom ini tidak ada, berarti ini pernyataan yang salah. Kemudian yang C, susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom. Jadi di sini ini susunannya seperti ini, muatan dan positif jadi dalam lingkaran, jadi bukan dalam bola atom ini. Maka di sini pernyataan salah. Kemudian yang D ini dalam inti, jadi di sini ada partikel yang bermuatan negatif. Ini juga salah karena di sini tidak ada intinya, jadi ini salah. Dan dalam inti atom ada partikel yang tidak bermuatan. Ini juga salah. Jadi ini adalah inti atomnya tidak ada, jadi ini salah. Jadi yang benar adalah jawaban yang A. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 38, pernyataan-pernyataan berikut ini berkaitan dengan efek fotolistrik. Jadi satu, menggunakan foton dengan panjang gelombang yang lebih pendek dari panjang gelombang ambang. 2. Menggunakan logam dengan nilai energi ambang kecil. 3. Penggunaan dengan frekuensi lebih besar dapat menyebabkan energi kinetik elektron bertambah besar. 4. Banyaknya elektron lepas dari permukaan logam bergantung pada frekuensi cahayanya. Pernyataan yang benar adalah, jadi di sini yang pertama, 1. Menggunakan foton dengan panjang gelombang yang lebih pendek dari panjang gelombang ambang. Jadi ini pernyataannya yaitu benar, jadi ini panjang gelombangnya ini adalah lebih pendek dari panjang gelombang ambang. Jadi lambda itu lebih pendek dari lambda 0. Ini adalah benar. Kemudian yang kedua, menggunakan logam dengan nilai energi ambang kecil. Jadi di sini ini dari rumus EK yaitu sama dengan di sini E dikurangi dengan W0. Jadi ini adalah energi dikurangi dengan fungsi kerja logam, atau di sini adalah energi ambangnya. Jadi fungsi logam ini adalah energi ambang. Berarti di sini adalah benar. Jadi menggunakan logam dengan energi ambang yang kecil. Berarti di sini energinya ini adalah lebih besar dari energi ambang. Ya, jadi energi ambang. Jadi lebih besar dari energi ambang. Maka di sini dihitung dengan selisihnya. Jadi ini pernyataan yang benar. Kemudian yang ketiga, penggunaan dengan frekuensi lebih besar dapat menyebabkan energi kinetik elektron bertambah besar. Jadi di sini dari rumus ini E sama dengan H dikali F. Berarti menggunakan frekuensi lebih besar, berarti F-nya ini adalah besar, berarti maka dapat menyebabkan energi kinetik lebih besar. Jadi ada kinetik lebih besar, berarti di sini EK-nya adalah lebih besar. Jadi ini benar karena ini energi ini berbanding dengan
frekuensi, jadi berbanding lurus. Jadi ketika frekuensinya besar, maka energinya juga besar. Jadi ini yang ketiga adalah benar. Kemudian yang keempat, banyaknya elektron lepas dari permukaan logam bergantung pada frekuensi cahaya. Nah, di sini elektron lepas ini adalah bergantung pada intensitas. Jadi intensitas yaitu intensitas cahaya. Jadi bukan frekuensi cahaya, yaitu di sini elektron lepas ini karena intensitas cahayanya. Berarti pernyataan yang keempat ini adalah salah. Jadi yang benar di sini adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan US Fisika.